Balik lagi di konten perspektif. Ada apa hari ini? Nggak ada apa sih, udah ada sih. Ini ada cerita dari kakek-kakek nih. Ada Mbah Tupon nih, dia memiliki keterbatasan pendengaran, buta huruf. Ya kesehariannya itu bertani dan merawat hewan ternak. Dia seorang yang berjiwa sosial tinggi dengan keterbatasan material yang dia punya. Dia selalu memberikan apa yang dia miliki kepada lingkungannya. Mbah Tupon memberikan sebagian tanah dia untuk akses jalan desa, dan sebagian lagi gudang RT desa dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma loh, demi keperluan desa padahal. Mbah Tupon saat ini sedang mengalami masalah besar. Mbah Tupon dimintai untuk pecah sertifikat oleh seseorang yang sudah Mbah Tupon kenal sebelumnya. Ironisnya, tanah itu pun telah digunakan di bank. Dan saat ini proses lelang tanah sedang berlangsung. Tanpa tahu menahu, Mbah Tupon terancam digusur dari tanah yang sudah jadi bagian hidupnya. Tanah dan rumah Mbah Tupon tiba-tiba berubah atas nama namanya warga sekitar menandatangani petisi dukungan untuk keluarga Mbah Tupon dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Mbah Tupon. Saksinya warga. Tapi kan harusnya Mbah Tupon punya sertifikat aslinya kan tetap. Tidak hanya itu, semua warga bergotong royong dengan swadaya melakukan iuran untuk pembiayaan mengawal kasus Mbah Tupon. Dengan kerendahan hati, saya minta tolong untuk menyebarkan dan viralkan kasus ini. No viral, no justice. Masa iya kepala desanya nggak tahu waktu bikin sertifikat? Sehat-sehat ya Mbah. Sepertinya itu sertifikat digedein tuh sama orang yang dikenal, yang bilangnya mau dipecah sertifikatnya. Karena mah orang gade, gak ditebus, akhirnya dilelang, dan udah pindah tangan ke Indah Fatmawati. Kemungkinan besarnya mah iya. Soalnya gini, selama Mbah Tupon punya sertifikat asli, harusnya masuknya tanah sengketa. Masalahnya tuh kalau Mbah Tupon gak punya sertifikat aslinya. Hanya karena aku orang gak punya apa-apa, kamu seenaknya menghina. Andai aku orang kaya, mana mungkin aku mau kerja seperti ini. Dicaci maki tiap hari. Dimarahin kenapa emang? Nggak apa-apa kak, laki-laki boleh menangis. Kita percaya suatu hari nanti kamu jadi orang sukses. Amin. Nggak pantas dipanggil bos. Emas 1 gram. Enggak. Emas 1 kilo. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Bu, berat gak sih bu? Masalah setuju bukan berarti tak mau. Kang Begal standby. Info ya langsung. Udah standby belum posisi? Dia udah mau balik nih. Sebelum menikah. Cantik. Sudah menikah tapi belum punya bocil. Aku nggak kenal ya. Ini mbaknya serius bentar. Ini ya pas sudah punya anak. Itu mbaknya perempuan. Emang mirip. Tapi emang sampai segitunya kah berubahnya gara-gara sibuk ngurus anak? Harusnya enggak dong. Kalau mikir logikku gitu. Cuma ya udahlah ya. Pentingnya berhati-hati saat mengendarai sepeda motor. Kalau bisa standing ya. Gue aja nggak bisa mbak. Bentar sekali lagi coba. Duh, motornya gimana? Jangan tanyain motornya, keadaan mbaknya gimana gitu loh. Kok motornya yang ditanyain? Hey, I was invisible. Cool. I don't feel so good. Kenapa pakai Pampers? Genjet aja. Jawa kena, Genjet kena. Hidup gini amat dah gue dah. Nyerap keringet tapi kak. Oh, dia pakai itu biar keringetnya di situ. Astagfirullah. Iya sih, Genjet banget sih emang. Nggak salah lo ngatain Genjet anjing itu emang. Hah? Apa sih? Di Ewong virtual. What the hell? Ada apa sih ini orang? Itu nanti anaknya di-download apa gimana? Kan buatnya virtual. Maksain banget. Birahi virtual. Ketahuan. Insiden semifinal turnamen futsal di SMP Lab School Unesa. Official pelatih banting pemain. Hah?
Itu lagi selebrasi. Weh, 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 weh. Apa sih? Orang selebrasi doang loh. Dan cuma anak-anak loh. Dia pun cuma ngeledek-ledek doang, nggak aneh-aneh. Sekelas Tarkam. Dan yang main anak SD officialnya ngono. WKWK. Goblok. Ketika punya sekolah di atas gunung, lulus langsung jadi atlet nih. Tangga semua. Tinggi lumayan lah. Bentar, ini bukan tinggi, ini tinggi banget woy. Leg day setiap hari. Gak apa-apa, betis jadi kuat. Gede ya? Oh, itu boknya maksud gue. Gue gak ngeh tadi. Kan pas dari nuduk tuh. Oh, gede banget boknya. Tiba-tiba lewat kan. Yang belakang kopi. Nonton orkes wae nganti jebol ke omahe wong liya. Nonton orkes. Apa sih sampai jebolin rumah orang? Ini. Itu tembok apa kayu? Kenter, terlalu kenter. Jebol omah. Oke. Gowi. Deleng mau lihat rumahnya woi. Jebol omah. Tembok loh. Mereka ngapain sampai jebol kayak gitu coba? Bak digigit monster. Sebuah rambu jalanan di daerah Medan ini. What? Astagfirullah. Rayap besinya parah banget. Rambu jalan loh. Orang Medan pas lihat besi. Kayak gimana tuh? Emotnya ya Allah. Singkat, padat, geragas. Ketika melakukan rutinitas sebelum tidur. Kan udah ada ketika. Kenapa Wen? Nggak tahu lah. Apaan sih bang? Ih. Gue gak ngilu kotor enggaknya. Itu gusi lo gak luka semua kayak gitu. Gue dikatain mau kondo. Kasih tahu bang. Masa sih? Sekelas gue. Sini Neng. Gak usah diludahin juga lah. Muka lo kayak adudu. Iya lagi kotak. Yang lain pada goyang statue. Mbak yang tengah bikin gagal fokus. Yang tengah. Ini. Sebau itu ya mbak ya. 2 orang loh yang mbak nutup. Bau ketek ya mbak. Itu tahu loh. Masalahnya kan kalau kayak gitu ya pakai deodoran gitu, pakai minyak lah, biar gak bau banget gitu loh. Siti, anak cantik umur 6 tahun sudah mulung demi bantuin mama yang lagi sakit. Belum sekolah? Namanya siapa? Siti, aku yang mau bantuin bapak. Tiap hari dapat berapa Siti? Nggak gede sih. Nggak gede berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau yang semen 2.000 biasanya mah. Oh gitu. Oh. Siti umur berapa? 6. 6 tahun. Tapi sama mama Oh sama mama. di rumah lagi sakit. Berarti ini mulung buat bantuin mama yang sakit. Iya. Oh hebat. Masa Om udah videoin nggak kasih duit? Kan nggak enak Om. Nih. Nggak apa-apa, uangnya dimasukin sini, uangnya di. Salim dulu sama Om. Minta doanya ya Om ya. Itulah pentingnya sekolah gratis bagi yang kurang mampu daripada makan gratis. Sekolah gratis penting, makan juga penting. Soalnya kalau orang lapar, nggak bakal bisa mikir. Jadi percuma sekolahnya. Dah cantik, pinter pula. Anak 6 tahun, astagfirullah. 6 tahun. Masih TK, itu masih SD kelas 1 kalau nggak. Penjaga kedai lemon ditegur ibu-ibu karena ucapkan hati-hati dinilai. Ha? Hati-hati Bu. Itu tuh usaha kelompok teroris ISIS.
Kalau gitu harusnya semoga ketabrak, Bu. Enggak dong, enggak dong. Bu, cuma masih ngelogis. Kalau hati-hati itu ucapan ISIS. Hati-hati di jalan sama ISIS hubungannya apa? Bukan mabuk lagi, tapi udah overdosis. Kalau overdosis udah di RS, kan ibunya beli lemon loh. Mungkin ya pendidikan yang salah. Kalau enggak pengetahuan yang salah, jadi ibunya berpikir kayak gitu. Ya, semoga ada yang ngasih tahu ibunya lah kalau jadinya gue mikir, hati-hati salah gak sih kan? Semoga cepat ya, Bu. Cepat apa? Cepat. Astagfirullah. Jangan doain cepat gitu. Umur gak ada yang tahu. Tapi ya semoga lah. Kebanyakan main Facebook. Gak tahu lagi Facebook isinya apa sekarang. Ya, ini chat grup yang lagi sibuk kerja semua nih. Minggu aja yuk. Yang satunya balas, aku bisanya Jumat. Yah, aku bisanya Sabtu. Ini satu jawab, ya udah nanti aja kalau full tim. Gak bakal keluar-keluar dong kalau gitu. Orang 4 orang cabutnya beda hari semua coba. Yang satu sih ngikutin, cuma dia nunggu full. Momen humble-nya saat kakak-kakak putri Indonesia bertegur sapa dengan Pak Supir. Kota lagi Pak ya. Jumpa lagi. Halo, halo. Pagi Pak, ketemu lagi. Pagi Pak, ketemu lagi. Seperti biasa dengan Seperti biasa. Udah cantik, ramah-ramah ya. Maksud lo ngatain, udah lo jelek gak ramah lagi. Tahu diri apa? Maksud lo kayak gitu. POV, pacaran sama wanita karir yang kelamaan jomblo. Cowok, nanti kalau sampai rumah kabarin ya. Aku mau sleep call. Ceweknya, sampai rumah jam 11.30 malam. Tidur. Sorry, semalam ketiduran. Kok gak ngabarin? Kamu gak mau aku telepon? Kenapa sih kamu kok gitu? Emang pulang kerja ngapain? Sama siapa? Jujur. Orang pulang kerja capek, Mas. Ya udah, putus aja lah. Ribet. Sorry, nggak terima pacaran modelan ribet. Mending fokus bikin konten aja. Kalau nggak mungkin pacarnya sama kerjanya. Jadi dia tahu, oh dia kerjanya habis ini kayak gini. Oh dia balik jam segini capek, tidur. Jadi dia nggak bakal pikir aneh-aneh. Nggak bisa ngabarin orang, karena kalau pulang ya pulang aja. Bener lagi, ribet. Kalau balik ya balik, ribet banget harus buka HP, ngechat. Balik dulu ya, harus nunggu jawab. Habis itu baru balik. Berapa menit tuh kebuang? Lah, ini serius nggak muat lagi. Ingat umur. Badan lo udah segede gaban gitu-gitu. Kalau kata bokap gue udah gede gerang juga masih kayak bocah. Suaminya ketinggalan kereta karena lagi beli kopi. Mau berangkat, Bu. Mau berangkat. Pak. Masuk dulu, Ibu. Tapi ibunya nggak kayak panik atau gimana. Paniknya ngechat gitu loh. Kita berangkat. Oh, kelihatan dari mukanya. Berangkat. Tahu lah kenapa dia nggak terlalu kayak marah-marah atau gimana gitu. Maaf, Bu. Berpisah hanya karena kopi. Salut sama ibunya yang tenang, memahami suami pecinta kopi. Dia memahami suaminya, tapi dia lebih memahamin keretanya mau berangkat tapi gak nunda-nunda gitu loh. Paham kan maksud gue? Biasanya kan ada tuh orang yang kayak sabar suamiku belum datang, bentar. Kan ada kan yang kayak gitu. Cuma kalau dia kan udah mau berangkat ibu, ya udah dia masuk nunggu di situ sambil ngabarin suaminya mungkin. Ini kereta udah mau berangkat, kemungkinan lo telat kalau nggak datang sekarang. Fresh ya konsep weddingnya, ada tuyul. Hah? Itu temen-temennya atau emang Jadi setiap pernikahan itu beda konsep. Oh, beda konsep. Kali ini konsepnya tuyul. Tuyul dan bayul sesuai dengan kepribadian mempelai pria. maksudnya membeli prianya kayak tuyul gitu loh. Kenapa kepribadian membeli pria? Kapan lah lemariku bisa rapi begini? Rapi banget ya emang. Bisa kebayang kalau ngambil gak urut gitu terus berantakan. Ngambil baju tuh yang urut. Kalau nggak habis diambil yang bawah,
Ditata lagi itu yang rapi. Berantakan banget. Suaminya sudah mulai berapa ujian itu mbak, sampai bisa pintar gitu ngambil bajunya. Udah tiap hari itu kena omel pasti. Awalnya dipecandai dapet, ternyata di luar ekspektasi. Oh, gerak-gerak gitu. Semangat banget ya. Dapat apa? Dapat batu. Kepiting. Banyak banget tuh. Kasta yatim yang ada di Indonesia. Yatim absolut. Ini jenis yatim yang paling biasa. Bapaknya meninggal, ibunya masih hidup. Biasanya yatim absolut ini ibunya memilih untuk tidak menikah lagi. Yatim pasif. Ini bapaknya masih hidup, tapi tidak ada perannya. Nggak ada peran nggak tuh? Nggak jarang yatim pasif ini juga tidak dinafkahi sama bapaknya. Yatim fungsional. Ini bapak ibunya cerai. Lalu anaknya ikut ibunya. Oh, fungsional ya. Yatim berdikari. Ini biasanya ekonomi menengah ke bawah. Jadi, pas ditinggal bapaknya, dia berusaha berdiri di atas kaki sendiri untuk melanjutkan hidup dan memperbaiki nasib. Biasanya, yatim berdikari ini sering disepelein calon mertua, dikira mau numpang hidup. Yatim premium. Biasanya, yatim jenis ini ditinggalnya pas bapaknya udah agak berumur. Jadi, anak-anaknya pun udah dewasa, cenderung udah bisa nyari duit sendiri. Jadi nggak terlalu pontang-panting pas ditinggal bapak. Nah, yatim berdikari tadi sesungguhnya sedang mengusahakan untuk bisa mencapai gelar yatim premium. Oh, yatim promek. Kalian tahu yatim promek? Yang mahal itu, betul, yatim promek juga yatim mahal. Karena biasanya pas ditinggal bapak pun meninggalkan warisan atau aset yang sangat mahal harganya. Misal rumah, tanah, mobil, kebun, atau sawah berhektar-hektar, beserta kerbaunya. Bisa juga berbentuk asuransi jiwa cair. Di kota lain ada wahana khusus yatim, namanya yatim pak. Jatim kali. Foto lagi hamil istrinya nih, digambarin bom dong. Capek banget. Bisa gitu ya, lahir gitu. Hapus min, takut ditek keluarga kapan nikah. Hubungannya sama keluarga lo apa coba? Satu-satunya perempuan di kosan campur. Sorry kak, masih sorry kak. Aduh kak. Dredek dong. Nyampe juga. Emor anjir. Definisi cari masalah sendiri dan mengeluh atas masalah yang dibuat sendiri. Udah tahu kosan campur. Kosan campur tuh biasanya pasti banyak cowoknya. Maaf ya, mereka lebih tertarik game daripada perempuan. Ngeliat aja enggak. Kelirik aja enggak. Jangankan ngelihat. Rating makanan zaman dulu. Paling best. Oh iya ini enak nih susu permen. Suka gue. Dulu harganya 500, sekarang 1000. Gue gak terlalu suka manis yang es-es kayak gini dulu. Gue gak masuk. Tapi kalau kebanyakan bikin enak. Gue juga gak suka nih rambut-rambut ginian. Gue suka yang apa sih kulitnya luarnya doang ini loh malah. Daripada rambutnya. Enak banget please es goyang. Tapi coklatnya ada pahit-pahitnya. Kalau ini masih oke lah, gue masih suka lah. Dimakan langsung hilang. Pernah. Biaya tapi enak bikin nyelip digigit. Nah ini top juga masuk nih. Apalagi wah enggak kejunya, yang keju the best. Ini paling enak nih wah. Nggak bisa nilainya 100. Paling tinggi ini nilainya. Kangen banget sama tatonya. Gue dari dulu paling gak suka tes istri lagi, gak tau kenapa. Teman-teman pada suka, tapi gue gak suka. Dulu harganya 1000, sekarang 2000. Gue juga gak suka lagi. Wah ini mil kuat nih. Ini baru enak juga nih. Gulali balon. Kalau beli harus niup sendiri. Seru deh pokoknya. Gak pernah nyoba gue lagi. Enak. Ini juga iya.
BI sih standar lah, nggak sampai enak banget. Sama Mentos juga standar lah. Oh, yang tek 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 di mulut itu loh, meledak-meledak. Permen ini asem banget, tapi dia, wah ini enak malah permen ini gue suka nih. Walaupun asem tapi enak. Ada rasa manis, ada rasa asemnya. Kalau kalian dari ya sekian banyak jajan yang paling enak apa? Kalau gue sih paling suka nih yang biskuit yang keju nih, paling enak. Ini nomor 1 nih gue. Terus yang kedua tuh susu, permen susu tadi. Itu juga enak banget tuh. Terus yang ketiga apa ya? Hampir sama rata sih kalau gue. Yang paling enak yang ini, yang keju sama permen susu. Itu udah nggak ada obat, kayak nggak ada setara gitu loh yang lain.